Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma. Jadi pada pertemuan 10 kali ini saya akan menjelaskan mengenai REST API, database seeder, dan documentation dan security. Nah, yang pertama, database seeder. Database seeder di Laravel dapat mengisi tabel berita dengan data sampel atau yang biasa kita sebut dengan data dummy. Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut sebagai contoh ataupun percobaannya. Nah, seeder ini akan berguna untuk mengisi data dummy agar API yang kita buat itu bisa memiliki data yang bisa kita uji nantinya. Untuk membuat 100 record data, kita perlu menggunakan seeder di Laravel. Nah, kita mungkin bisa memanfaatkan fitur factory yang memungkinkan pembuatan data secara otomatis. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat 100 record di dalam tabel beritas. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan langkah-langkah berikut, tetapi akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama, kita harus membuat factory, pastinya dengan mengetikkan perintah berikut. Lalu file factory tadi itu bakal otomatis tertambah di dalam database, folder database. Lalu kita isi atau kita edit file berikut seperti ini. Nah, ini adalah bagian yang saya blok, adalah bagian yang akan kita edit nantinya. Lalu kita gunakan factory di dalam seeder. Yang pertama kita harus membuka file seeder. File seeder. Nah, di sini kita harus memasukkan nama ataupun kelas yang tadinya kita buat itu di kelas berita. Lalu kita lanjut untuk menjalankan seeder. Nah, berikut adalah perintah untuk menjalankan seeder, yaitu php artisan db.set dan min kelas berita seeder. Lalu yang keempat adalah verifikasi data. Setelah menjalankan perintah seeder tadi, kita dapat memverifikasi bahwa 100 record tadi berhasil masuk ke dalam database berita. Nah, kita bisa mengecek itu dengan membuka database kita. Nah, berikut adalah contoh 100 data dummy yang telah kita inputkan menggunakan seeder tadi. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke API documentation. Nah, di API documentation ini kita harus masuk ke folder API tadi yang berada di folder app http controllers. Nah, lalu kita harus mendapatkan add OA di aplikasi API sebagai bukti ataupun dokumentasi pada file controller.php. Lalu, nah ini dia contoh dari dokumentasi penampilan datanya. Dokumentasi ini kita letakkan di atas method ataupun function yang digunakan dalam fungsi yang ada di website kita. Lalu kita akan langsung masuk ke Swagger documentation. Jadi Swagger PHP ini untuk menambahkan dokumentasi API. Pastikan kita sudah menambahkan komentar add OA di controller untuk menghasilkan dokumentasi API yang secara otomatis. Kita bisa menjalankan perintah berikut untuk mengenerate Swagger di dalam project kita. Lalu kita akan masuk ke middleware Laravel Scantum. Kita bisa langsung masuk ke tahapan pencobaan perintah ini yang kita ketikkan secara manual di terminal dari project kita. Lalu setelah kode tadi, kita perlu memasukkan beberapa kode tambahan untuk sanctum tersebut. Berikut adalah kode yang harus diketikkan di dalam terminal. Nah, setelah itu kita harus menambahkan ataupun mengedit konfigurasi file yang ada di dalam folder config/sanctum.php. Nah, berikut adalah contoh dari konfigurasi yang akan kita lakukan di dalam sanctum.php tadi. Lalu kita bisa protect API kita dengan Sanctum middleware. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang middleware, di mana middleware itu seperti pembatasan autorisasi tergantung kepada role dari usernya tadi. Nah, ini perlu kita buatkan di root, tetapi di yang API-nya, karena tadi kita bekerja di dalam API.
Nah, berikut sudah saya ketikkan middleware untuk API kita. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba challenge dari Pak Mahrus untuk mencobakan di Postman. Kita langsung masuk ke dalam proses pencobaan di Postman. Nah, pertama, tadi kita kan sudah main di API. Maka dari itu, untuk mendapatkan token, kita perlu masuk ke folder /API/login. Nah, setelah kita, dan pastikan metodenya itu post. Lalu masukkan email dan password sesuai yang ada di database users kita. Lalu kita send, maka di sini akan muncul token yang akan kita gunakan. Nah, kita copy tokennya. Lalu kita masuk ke method get. Lalu kita pastekan. Kita masukin dulu tokennya. Lalu di sini kita pastikan dengan yang ini tapi yang berita, bukan yang login lagi. Karena jika kita masukkan yang login lagi, maka itu bakalan keluar lagi tokennya atau error. Nah, nih udah kelihatan semua isi dari berita yang hasilnya dari data dummy tadi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.